FM 94 Citra Dinamika Mojokerto. Hebat itu sederhana dalam ucapan tapi hebat dalam tindakan. Oke, Sobat R, sekarang kita sudah ada di OTW. Iya. Kalau tadi masuk, kalau tadi kita sempat bilang ya bahwa pagi hari ini kita ngobrolin sesuatu yang ini kayaknya masa atau fase yang dilalui oleh semua perempuan. Oh iya, ya, sudah disinggung ya. Meskipun saya sebetulnya kalau bisa, saya minta dispensasi tidak melalui masa ini, Sobat iya, R. dilewati begitu saja. Dilewati, tapi nggak bisa ya. Coba deh saya tanya aja sama Dokterin yang pagi hari ini sudah hadir di studio bersama dengan Mbak Christine, ngobrol seputar menopause, Sobat R. Apa itu menopause? Iya. Ini kan saya taunya postok iya, komputer pause itu gitu berarti ya. Berhenti ngono Sobat R ya. Pause berhenti. Kalau menopause kira-kira itu apa ya kira-kira? Nah, ini langsung aja kita sapa dulu ya untuk narasumbernya. Halo, selamat pagi Dokterin. Selamat pagi Mbak Ana, Mbak Nike. Kabarnya baik, Dok. Saya ngajak temen lagi nih. Oh ya, kalau ini biasa sudah ya. temen yang gak asing lagi. Iya, saya boleh menyapa mungkin sobat-sobat iya, RFM. langsung. Selamat pagi semuanya. Ini Hari Kartini ya Mbak Hana Iya, ya, Mbak betul. Niken ya. Spesial Jadi selamat Kartini. Hari Kartini buat Iya. Kartini-Kartini Indonesia. Sukses selalu dalam keluarga maupun karir. Amin. Dan mungkin satu lagi saya boleh buat suami saya yang lagi di Jepang. Seperti biasa ya. Halo. Aduh, sampai kelomorek mikir. Nanti di lab ya Mbak Hana. Iya, Iya. di lab, betul. Oke, Iya. Dokterin, kita juga mengucapkan selamat Hari Kartini ya. Terima kasih sama-sama Mbak Hana, Mbak Nike, Oke. Mbak Christine juga. Iya, Mbak Christine selamat Hari Kartini. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Saya kira tadi Mbak Christine kesini sama Dokterin tuh pakai sanggul kebayaan. Oh iya, kan Hari Kartini Makanya soalnya. orang dok suweng mang tekon paling numpak beca paling kan saya tuh gitu ya. Nanti ini pakai jari dicincing gitu Oh ya. iya, Kartini. Iya. Oke, Dokterin, kita ngobrolin soal menopause. Spesial di Hari Kartini ini, Baik. kita ngobrolin sesuatu yang ini adalah kalau saya bilang adalah masa atau fase yang dilalui semua perempuan ya, nggak bisa dispensasi, saya nggak melewati ini gitu, nggak boleh. Iya, betul sekali. Jadi Silakan. menopause ini memang akan dilalui oleh semua wanita, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri secara normal, secara alami, secara biologis pasti melewati semuanya. Jadi kalau bisa saya kasih pengertian bahwa menopause apa? sendiri itu Iya. adalah terhentinya siklus menstruasi secara alamiah dan permanen yang dialami oleh wanita, dan ini bisa dipastikan jangka waktunya 12 bulan ya, 12 bulan sejak haid yang terakhir. Jadi itu bisa dibiasakan, oh berarti saya ini menopause sudah. Setahun ya? Ya, betul sekali. Kalau setahun udah nggak keluar mens lagi, Ya, berarti itu udah sudah masuki masa dipastikan. menopause. Betul sekali. Mungkin kalau dari kata-katanya meno itu adalah dari menstruasi mungkin atau bagaimana? Dok? Iya. Kalau dari kata-katanya pause-nya berhenti. Nah, kalau dari Kenapa kok history nggak meno stop ngono ya? Iya, kenapa pause gitu? secara harfiahnya saya nggak tahu ya dulu-dulunya bagaimana itu kok ketemu menopause Iya. kok ada Meno stop. men stop gitu Iya. ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di laki-laki juga ada namanya andropause seperti itu. Mungkin laki-laki mainnya pun dia juga betul mengalami tapi ya. beda nama ya. Iya. Bukan Iya. Android ya Dok ya? Betul. Ya masih mirip-mirip ya. Iya. Andrologi, an gitulah ya. Andropause, andro gitu laki-laki seperti itu ya. Oke, Tapi oke. untuk yang topik kali ini kita lebih ke wanita Perempuan. ya, Iya. menopause-nya yang kita bahas nantinya. Oke. Begitu. Jadi definisi dari menopause itu adalah berhentinya Siklus menstruasi secara alami, secara fisiologis dan permanen yang dialami oleh wanita karena ya memang terhentinya reproduksi pada Oh, wanita ya. Dan Oke. itu dipastikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak haid yang terakhir. Seperti itu. Iya, kalau ini kan masih jauh saya kayaknya. Ya. Tapi jangan kenapa salah. gitu? Kalau saya kayaknya makin Iya, deket iya, gitu, iya. oke. Ya. Nah, penyebab terjadinya menopause itu apa sih, Dok? Ya. Jadi kalau menopause yang alamiah Iya. ya memang dari sananya ya karena reproduksinya terhenti seperti itu. Tapi yang kita bahas nanti ke depan mungkin lebih banyak ke menopause dini. Jadi Iya, karena kan usia seseorang tuh beda-beda ya. Ada Ya. yang usia 50 baru menopause, ada yang belum 50 Sudah sudah menopause. Iya, kayak jadi gitu. memang kalau secara normal wanita itu sekitar ada literatur yang menyebutkan bahwa menopause itu akan dihadapi oleh wanita sekitar usia 40 sampai 55. Ada yang 45 sampai 55 seperti itu. Jadi beberapa literatur memang agak berbeda. Cuman
ada yang disebutkan di sini menopause dini, Mbak. Jadi sebelum ini. usia 40 tahun, bahkan ada yang sebelum 30 tahun, ada lagi yang sebelum 20 tahun itu sudah menopause. Nah, itu ya, Dok, sampai sebelum 20. Jadi betul. Jadi kalau dari penelitian 1 dibanding 100 orang itu menopause sebelum 20 tahun. 1 dibanding 1000 orang di bawah 30 tahun sudah mengalami menopause. Dan tapi yang kecil di bawah ya, kecil Dok, sekali, kecil sekali. Dan 1 dibanding 10.000 di bawah 40 tahun seperti itu. Kalau yang di atas 40, di atas 45 itu sudah fisiologis dan alami ya. Tak hitung-hitung umurku saya. Iya. Diprediksi. Diprediksi sendiri. Iya. Nah, Dok, ini ada yang orang sampai normalnya 40 ke atas ya, Dok, yang 45, 55. Tapi ada yang sampai di bawah 20, 30. Sebenarnya apa yang mempengaruhi seseorang datang lebih cepat dan tepat waktu gimana, Dok? Jadi memang kalau yang di bawah 40 tahun memang dibilang abnormal ya. Jadi pasti ada penyebab sesuatu gitu. Ada sesuatu yang menyebabkan menopause itu datang dini. Dibilang menopause dini. Salah satunya adalah biasanya karena ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya autoimmune disease. Jadi apa itu, Dok? Autoimmune disease itu penyakit yang sistem imun kita sendiri itu menyerang sel telurnya. Gitu. Biasanya pada pasien-pasien yang tiroid gitu, rheumatoid arthritis kayak gitu-gitu. Nah, itu memang sebelum usia yang normal, harusnya dia datang di atas 40 tahun itu sudah datang duluan seperti itu. Kemudian faktor lain ada disebutkan bahwa ada faktor keturunan, tapi itu sangat kecil sekali. Ibunya dulu pernah gitu. Menopause dini gitu. Kemudian ada salah satu atau 2 dari putrinya yang ternyata juga menopause dini seperti itu. Kemudian ini yang saya sebutkan yang jarang-jarang dulu ya. Kemudian ada lagi karena gangguan kromosom. Jadi pada saat pembentukan awal itu sel telurnya tidak terbentuk dengan sempurna. Ovariumnya ya. Jadi kita itu punya ovarium kanan dan kiri. Ovarium itu nantinya akan memproduksi sel telur. Nah, ovarium itu indung telur gitu. Nah, di situ juga akan memproduksi banyak hormon yang sangat mempengaruhi proses menopause ini. Berarti dari kecil ya, Dok. Betul. Kalau gangguan kromosom itu memang sudah dari awal dari awal ada gangguan kromosom dan tidak terbentuk dengan sempurna. Ya, jadi seperti itu faktor gennya. Jadi kromosomnya ya. Kemudian yang sekarang lumayan sering ya karena faktor pembedahan. Jadi karena faktor pembedahan, karena suatu penyakit tertentu sehingga sel telur ini indung telur harus diangkat. Nah, faktornya banyak ya, karena mungkin kista yang ganas, kista coklat seperti itu, atau yang lain-lain yang kira-kira itu bisa mengambil atau diangkat. Diangkat rahimnya sekaligus indung telurnya. Ya. Itu juga mempengaruhi datang lebih cepat ya. Ya. Nah, tapi yang bikin ngiri juga ini adalah ada yang sampai di atas usia 50 itu masih belum menopause. Nah, ini apa juga, Dok, yang membuat seseorang itu menopause kok lama gitu ya? Jadi memang sebetulnya ini faktor-faktor nutrisi ya. Ada yang dibilang karena nutrisinya dari awal memang sudah baik. Jadi tidak mungkin dari awal memang tidak merokok, tidak minum alkohol, yang memang hal-hal tersebut bisa kebiasaan itu sel bisa jadi kebiasaan tersebut bisa mengurangi atau merusak sel-sel yang berada di indung telur, salah satunya sel telurnya sendiri ataupun mengganggu hormonalnya sendiri. Seperti itu. Jadi memang sangat disayangkan kalau misalnya ada wanita yang mohon maaf dengan kebiasaan merokok, minum alkohol. Ada juga yang pemakaian kemoterapi, Mbak. Saya lupa tadi ada lagi penyebab dari menopause dini ya. Kemoterapi karena sakit tertentu ya. Pasien-pasien yang memang melakukan kemoterapi karena penyakit tertentu, kanker payudara, kanker rahim dan sebagainya, itu juga akan merusak sel-sel telur. Ya, dan mengganggu hormonnya yang ada di indung telur itu sendiri. Sip. Jadi ini ya, gaya hidup juga mempengaruhi. Betul, sangat mempengaruhi gaya hidup. Betul. Ya. Nah, silakan ini buat Sobat R yang pengen sharing ya, khusus di hari Kartini ini, kita ngobrol soal bugar di kala menopause bersama dengan Dr. Rin. Silakan aja bisa lewat telepon di 3-nya 4 kali 94 atau bisa juga lewat SMS
SMS di 081234594400. Atau mau komen di Facebook Sobat R di RFM Spasi Mojokerto. Boleh. Pensen di Twitter @RFM Mojokerto. Nah, yang sekarang pengen ini ya, lihat dokterin, Iya. Mbak Christine, Heeh. Niken yang imut-imut dan yang paling pojok dhewe. Iki sing cetar membahana. Iya. Heeh, jenenge cetar Mbak Hana. Iya, membahana. Cocok ya. Iya. Pas. Silakan aja bisa klik rfm94.com ya. Oke, back lagi Oke. sama Dokter Rin. Iya. Ngobrolin soal menopause Sobat R ya. Silakan aja ini buat para perempuan Mojokerto yang mau sharing ya, tanya sama Dokter Rin bisa lewat telepon di 3-nya 4 kali 94. Iya, atau SMS Sobat R di 081234594400. Ya. Tapi diketik dulu formatnya JM spasi nama, spasi jenis kelamin, spasi usia, spasi alamat, baru spasi pertanyaannya ya, Ya. seputar menopause itu tadi. sip. Atau mau komen di Facebook RFM Boleh. Spasi Mojokerto, mention di Twitter @RFM Mojokerto. Ya, untuk yang streamingnya klik aja rfm94.com. Oke, dokterin ini sudah yang gabung lewat SMS. Assalamualaikum pagi dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya Vina dari Kedengkuali mau tanya. Vina ini kalau haid dok, pertama itu nyeri banget. Terus haidnya juga kurang lancar juga gitu. Kalau sudah 5 hari nggak keluar. Kalau udah 5 hari nggak keluar, berarti Iya. dia nggak sampai yang seminggu ya. Biasanya kadang kan orangnya ada yang sampai segitu ya. seminggu. Jadi dia kalau haid pertama dok, Mbak Vina ini nyeri banget bahkan. Iya. Haidnya juga keluarnya kurang lancar dan haidnya juga tidak lebih dari 5 hari begitu. 5 hari Silakan. sudah berhenti gitu ya. Kalau Usia udah 5 berapa, hari Mbak nggak Hana? keluar. Kalau boleh tahu? Tidak menyebutkan disebutkan ya? ini ya. Tidak Oke. disebutkan, ya. Itu aja dok. Bagaimana dok? Baik. Mbak Vina yang ada di mana ini? Kedungkuali. Kedungkuali. Ya, terima kasih. Jadi kalau dari pertanyaannya ini sebenarnya out of the box ya. Ini tentang menopause tapi enggak apa-apa. Ada hubungannya dengan men juga. Ya, ada hubungannya dengan haidsnya juga. Ini kalau misalnya Mbak Hana ini usianya masih mungkin di bawah 40 tahun ya, setiap selalu nyeri haid. Dokter Setiap kali kok mau pas haid banget ya. sih ngasih contoh. Bukan misal tapi iya itu tadi Sobat R. Ya, jadi kalau misalnya ada gangguan haid, sebelum haid memang nyeri selalu dan itu selalu Mbak Hana ya, Ada yang Mbak bilang Niken. itu dilepen itu Dilep, ya. ya. Dilep. Jadi Dilep. dilep itu memang sebetulnya patologis ya. Kalau misalnya yang ringan, memang ada nyeri karena kontraksi sebetulnya. Jadi untuk mengeluarkan haid itu ada suatu reaksi dari rahim untuk kayak istilahnya meres ya. Jadi untuk mengeluarkan haidnya itu dia ada kontraksi namanya, kontraksi rahim. Jadi begitu sel telur itu turun ya ke rahim, dia melewati saluran telur dulu dan sebagainya, akhirnya turun ke rahim. Akhirnya rahim itu bereaksi untuk mengeluarkan darah haid tadi itu. Ya kan luruh ya. Jadi sel telurnya luruh gitu. ya, kemudian dikeluarkan dengan kontraksi rahim itu sendiri. Itu sebenarnya secara fisiologis, dan secara fisiologis pun enggak nyeri banget sebetulnya Mbak Hana. Jadi ya memang agak-agak senep sedikit ya, tapi kalau nyerinya banget sampai Iya, mulet-mulet tapi kadang ya. ada yang saya Betul. tahu tuh sampai pingsan Betul, ada. iya. Jadi sampai istilahnya mulet-mulet gitu. Kalau enggak Sampai dikasih mengganggu obat sekali ya, Dok, sangat ya? mengganggu sekali. Nah, ini berarti bisa dibilang patologis Mbak Ana. Jadi kalau seperti itu dan selalu setiap kali datang haid seperti itu, sebaiknya konsultasi ke dokter. Karena memang kita sering juga menemukan bahwa gangguan seperti itu ternyata memang ada penyakitnya. Seperti itu. Salah satu contohnya endometriosis seperti itu yang bisa. Jadi sebaiknya memang segera dikonsultasikan ke dokter. Dokter kandungan boleh langsung jadi nanti di USG sekalian. Seperti Terus itu. yang haidnya kurang lancar tadi dok, Ya, bagaimana? jadi kalau haid kurang lancar itu memang kadang-kadang ada yang memang dari awal haid itu memang dari nggak lancar sananya gitu iya, ya? jadi memang nggak lancar. Tapi kalau misalnya dalam perjalanannya tadinya itu haidnya teratur, kemudian dalam perjalanannya itu ada gangguan haid. Nah, ini kita cari penyebabnya dari mana. Apakah ada penggunaan kontrasepsi jenis oral ataupun Iya, injeksi kadang ya. ada yang nggak Setelah ini ya, melahirkan mungkin dia memilih kontrasepsi tertentu, misalnya injeksi. Memang ada kontrasepsi injeksi ataupun oral yang memang dia mengganggu siklus haidnya seperti itu. Jadi memang itu yang harus dicari.
Oke, untuk yang 5 hari udah nggak keluar itu termasuk normal nggak sih, Dok? Normalnya berapa sih? Ya, Berapa hari sebetulnya sih sih 5 hari masih normal Mbak Hana. Gitu 5 ya? hari sampai 7 hari ya. Kalau lebih dari itu bahkan ada yang 2 minggu. Nah, itu yang hari-hari juga Oke. gitu. Lama sekali ya 2 Iya, minggu. dan itu di lapangan memang sering juga Ada loh ternyata ya seperti itu ya, ya. waktu dikonsultasikan sama dokter ternyata memang dia ada penggunaan Alat kontrasepsi? alat kontrasepsi injeksi yang memang itu memperpanjang siklus haid atau yang bisa spotting biasanya. Jadi ngincrit gitu. Lebih dari cerit gitu ya. Cicrit sampai enggak sholat-sholat ya. Lah 2 ya, minggu. iya. Akhirnya pegel Ya. Katanya sholat galau lah ini. Katanya gak aku ya apa kok swimmen Ya, galau jadinya. ternyata setelah dialihkan ke kontrasepsi yang lain dan ternyata memang dipastikan bahwa tidak ada penyakit lain setelah USG dan sebagainya, ya memang membaik seperti Gitu itu. ya, Dok ya. Oke deh. Semoga sudah cukup puas ya buat Mbak Vina. Berikutnya tadi ini lanjut lagi Mbak Vina, Dok, sebelum ke penanya berikutnya. Yang lain. Usianya 32 Mbak Vina. Ya, masih Kalau muda ya. udah 5 hari itu keluar coklat agak keputihan gitu Ya, aja. betul. Terus nyerinya cuma 1 hari aja. Betul. Tiap hari haid gitu. Tapi kalau udah 2 hari udah nggak apa-apa Ya, gitu. Normal. Ya. Normal ya? Betul. Normal Jadi- ya, Dok ya? Ya, jadi seperti saya bilang memang awal-awal biasanya kalau dysmenorrhea, dibilang dysmenorrhea ya dilep itu ya. Iya. Dan kalau memang itu selalu setiap kali haid, mohon diperiksakan aja ke dokter ya. Jadi nanti kalau misalnya ada penyakit tertentu, kita bisa deteksi dari awal. Oke. Ya, kalau misalnya 5 hari dan itu biasanya ngeflek tinggal coklat sampai 1 minggu itu normal masih. Gitu ya. Ya, tapi Biasanya yang- ada yang seperti itu coklat putih agak gimana akhirnya nanti Ya, udah putih betul. bersih gitu ya. Ya. Cuman yang saya garis bawahi di sini mungkin dilepnya itu Mbak Hana, dilepnya yang tiap kali selalu setiap kali mau haid hari pertama ya, dan itu sangat mengganggu, nyeri banget. Nah, itu berarti harus ada warning ya. Jadi mesti diperiksakan aja. ke Diperiksakan dokter, ya. aja. Oke. Ya, terima kasih buat Mbak Vina ya. Iya, yang Berikutnya ini ada Mbak Cus. Usianya 25 tahun, Dok. Di kampung Jogja nih. Jokoroto saja, Jogja Iya, barang iya, ya, iya. Kak Bopo disingkat ya. Ini tanya tentang masalahnya tetangganya dia. Tetangganya ini kalau menstruasi kok terkadang sampai 9 bulan sekali. Kadang 9 bulan juga sekali? kadang juga 15 bulan sekali. Sampai jadi 9 bulan itu mensnya cuma sekali atau bahkan sampai 15 bulan sekali. 1 tahun lebih. Mengingat berat badannya itu lebih dari 110 kg. Itu penyebabnya apa ya? Gitu tuh ngomong aku kan. Ayo. Bahana ini Cus. gimana? Ayo hati-hati loh, Mbak. Apakah ini bagaimana nih, Dok? Mohon Menstruasinya maaf, 9 bulan sekali, kadang 15 bulan sekali. Apa ada usianya hubungannya dengan pasien BB? berapa ya? Wah, ini tidak disebutkan. Iya, yang tetangganya tadi ya. kalau Mbak Cus 25 ini yang tanya. Tetangganya usianya berapa Mbak Cus Ini ya? kan pasiennya sebetulnya kan tetangganya Iya. ya. Ini yang kita perlu tahu usianya berapa. Kemudian riwayat sebelumnya mungkin ada penyakit dasarnya apa. Kemudian riwayat siklus haidnya sebelumnya apa teratur. Sejak kapan mulai tidak teraturnya kayak gitu, itu penting Mbak Ana. Ada hubungannya nggak sih dengan berat badan tadi, Iya, Dok? tadi 100 Ya. lebih. 110 soalnya ya. Untungnya saya tuh masih Tetap. Mana berapa? 60. Kurang-kurang itu. Ya. Gimana tuh, Dok? Iya, jadi memang pasien-pasien yang obesitas atau gemuk dengan peningkatan jumlah lemak ya dalam darah itu memang sebetulnya secara medis ya memang kurang bagus ya untuk Iya. untuk semua Bagusnya regenerasi. pandangannya ngobrol sama saya ya, nggak ke Niken Oh ya gitu. sudah ke Mbak Niken aja ya. Dok, kurang bagus Dok memang gitu. Iya. Jadi memang disarankan memang untuk pasien-pasien yang obesitas ini lebih kontrol untuk dietnya, kemudian olahraga teratur karena itu kan juga untuk stamina ya, daya tahan tubuh. Apalagi yang punya riwayat kolesterol tinggi seperti itu, perokok. gitu. Jadi memang harus benar-benar pola makannya dijaga benar. Iya. Ya. Tapi kalau yang dari yang tadi nggak ada hubungannya ya, Dok ya, berat badan sama mens yang 9 bulan sekali. Sebetulnya 15. saya tidak bisa memang pernah. memastikan ya, karena memang tidak selalu semua orang gemuk itu ada gangguan haid kan iya. seperti itu. Jadi memang harus di flashback lagi, dilihat apakah ada penyakit lain yang mendasari itu yang kira-kira bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh yang turun juga akan mempengaruhi
organ reproduksi ya, termasuk hormon. Jadi sebetulnya di indung telur ini ada hormon yang sangat penting Mbak Hana, Mbak Niken, namanya estrogen. Nah, ini yang dengan adanya penurunan ini yang akhirnya muncul keluhan-keluhan pada saat menopause ya. Nah, ini bisa dijelaskan juga sekalian Dok, guna estrogen bagi perempuan tuh apa sih Dok? Ya, baik. Jadi estrogen ini adalah salah satu hormon yang diproduksi di ovarium ya. Ovarium selain ada progesteron juga, dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik seseorang ya. Jadi kondisi baik, sehat itu juga ada andil dari estrogen ini, dan estrogen ini juga akan mempengaruhi dari kulit juga ke kita. Kalau wanita kan penting ya Mbak ya, kulitnya supaya nggak gampang keriput, itu karena peran biar berkilau. Itu peran dari estrogen. Kalau saya ini nggak keriput, ini variasi. Ya, baik. Ngeles. Kemudian ada kekenyalan otot seperti termasuk kulit dan kulit vagina yang lain-lain, itu juga andil dari estrogen. Dan satu lagi yang penting, estrogen ini berperan juga untuk densitas tulang atau kepadatan tulang. Makanya kenapa pasien-pasien atau wanita yang sudah menginjak menopause itu sudah mulai ada nyeri-nyeri sendi, dan itu risiko terjadi osteoporosis ya, pengeroposan tulang, karena memang estrogen perannya di sini. Dia sangat membantu untuk regenerasi sel tulang dan membantu densitas atau kepadatan tulang itu sendiri. Kalau sudah menopause estrogennya turun ya, otomatis karena ada gangguan di ovarium indung telurnya, kemudian hormon-hormon di situ juga pastinya terganggu ya, apalagi sudah stop, mulai turun itu sampai dalam batas 0 misalnya ya, seperti itu. Jadi kalau saya gambarkan, kalau sudah masuk menopause ini sudah istilahnya mulai agak turun-turun semua ya kinerja yang ada di ini kita ya Dok ya. Ya, selain itu juga psikisnya akan berpengaruh, jadi gampang. Secara psikis gimana? Mudah emosi gitu, gampang sensitif. Sensitif ya. Ada yang bilang ya ampun depresi seperti itu. Kalau belum menopause emosi gimana? Tambah kelainan. Itu berarti kelainan ya Mbak ya. Kalau menopause sudah sering emosi. Iya, sudah. Ya apa? Jadi memang mengganggu suasana hati Mbak, efek-efek dari penurunan hormon estrogen ini. Gitu ya. Oke deh, banyak sekali ternyata. Terus ada penting lagi Mbak, satu lagi, dia sangat berpengaruh terhadap kontrol lemak dalam darah gitu. Jadi hati-hati kalau memang nantinya secara normal itu pada saat hormon estrogen turun menjelang menopause itu sudah mulai ada timbunan lemak tambah banyak. Jadi kalau bisa sekarang jangan nimbun dulu deh gitu loh, karena nanti secara alami nanti pasti dapat itu. Pas belakang nanti ya. Tambah. Dok, saya gak kebayang gimana Dok. Saya lihatnya ke Mbak Niken. Iya Dok, ini saya kasih tembok Dok. Iya. Saya Dok ya. Nah Mbak, kolesterolnya juga harus dikontrol ya. Jadi untuk saat ini memang harus benar-benar dikontrol pola makan, sering kontrol untuk cek darah dan sebagainya, supaya tahu kita ada kenaikan kolesterol enggak, seperti itu. Karena nantinya pun secara fisiologis akan naik gitu. Gitu ya. Betul. Waduh, saya kira nanti kalau udah menopause tuh bisa kurus ternyata ya. Timbunan lemak justru banyak ya di situ ya Dok ya. Aduh, iya. Oke kan, kayaknya di BBM sudah banyak yang tanya, ngantri, itu langsung aja disapa. Waktunya juga, aduh kok cepet banget sih Dok. Iya, gak ngerasa ya. Dokterin kalau kesini loh kok cepet banget. Gak terasa ya. Ini ada Bunda Rini ya. Kalau usianya sudah 42 tahun, headnya super duper bancar, ini sampai seminggu masih seger, bermasalah atau enggak? Terus sama tanda-tanda menopause yang benar-benar umum itu seperti apa? Iya, itu baik. Pertanyaannya, silakan. Ya. Jadi memang dengan siapa tadi Rini. Ibu Rini. Ya, terima kasih Ibu Rini pertanyaannya. Jadi kalau memang ada sekarang ini 42 ke atas ya, ada gangguan haidnya makin banter ya. Kalau dulunya normal, Mbak, kemudian sekarang di atas 42 tahun kok banter, bancar. Memang sebaiknya dipastikan dulu apakah ada penyakit lain ya, karena memang di usia-usia sekian tuh sangat rawan ya. Mohon maaf saya nggak meden-medeni istilahnya, jadi memang harus pap smear-nya harus rutin. Kemudian sekarang ini ada IVA juga, jadi untuk memastikan bahwa tidak ada penyakit lain di dalam rahim ataupun di vagina ya. Kan sekarang ini banyak sekali ya Mbak, pasien datang sudah stadium sekian dengan perdarahan banyak, padahal memang kalau stadium 1 dan 2 memang belum ada keluhan. Jadi begitu sudah bancar, banyak ada
gangguan haid seperti itu ternyata memang ada penyakitnya di dalam. Jadi dipastikan dulu memang diperiksakan ya, diperiksakan ke dokter, dipastikan bahwa tidak ada penyakit lain gitu. Oh, ini juga ternyata alhamdulillah katanya rutin untuk pap smear dan sampai sekarang sih masih aman kayak masih gitu. aman. Iya, Jadi langsung sempat di ini. USG juga normal ya. Oke, mungkin Langsung ini normal. untuk pap Enggak. smear-nya aja. Pap smear. Jadi memang harus diikuti dengan USG abdomen ya, dipastikan bahwa tidak ada tumor di dalam, misalnya mioma ataupun ada kemungkinan kanker tadi gitu. Karena memang ada penyakit-penyakit mioma, uteri dan sebagainya yang memang juga ada perdarahan yang enggak abnormal, yang abnormal ya, yang enggak normal ya. Kalau memang ternyata dipastikan semuanya baik, mungkin ada faktor psikis gitu. Itu juga mengganggu siklus haid. Gitu. Jadi jangan stres-stres seperti itu ya. Sip. Lanjut kan? Sama tanda-tandanya yang tanda-tanda benar-benar umum. Ya. Iya. Ya, jadi Ibu Rini tadi sudah saya sampaikan bahwa tanda-tanda menopause itu adalah terhentinya siklus haid secara permanen, yang itu dipastikan 12 bulan sejak haid yang terakhir. Itu sudah tidak haid sama sekali secara berurutan. Jadi kalau masih selang-selang masih ada haid, kadang belum, itu biasanya bisa dibilang fase premenopause ya, apalagi usia di atas 45 tahun. Jadi di atas 45 ternyata sudah mulai incrit-incrit sedikit-sedikit, sudah mulai ada gejala lain, kok gampang tersinggung, ya, gangguan suasana hati, depresi dan sebagainya. Kemudian kadang-kadang juga diikuti suasana oleh hati sering galau gitu. Kegana gitu. Semakin galau. Memang perlu diwaspadai ya. Oh, ini saya mulai ada tanda-tanda menopause seperti itu. Tapi begitu ndak haid selama 12 bulan, sama sekali ya, sejak haid yang terakhir, itu berarti sudah dipastikan bahwa dia sudah masuk di fase menopause. Oke, Gitu. sip. Lanjut berikutnya kan? Selanjutnya ada Mbak Mila ini 19 tahun. Ini tanya kalau darah haidnya itu selesai sampai 5 hari, tapi setelah itu keputihan terus sampai kadang 1 minggu gitu. Ini gimana? Soalnya ini kan nyeri katanya dari awal sampai pas keputihan ini nyeri terus. Oh, ada nyerinya dok ya? Ya, jadi untuk Mbak Mila. Ya, Mbak Mila. Oh, Nila. Mila. Oh, Mila. Maaf Mbak Mila. Jadi kalau untuk yang kasusnya Mbak Mila ini sendiri ya, nah ini ada gangguan. Jadi kalau misalnya haidnya itu selama 5 hari, saya bilang masih 5 hari. normal ya, ada flek-fleknya, kemudian tidak diawali dengan dismenorrhea yang berat yang tadi ya. Tapi setelah itu kok ada Keputihan Keputihan. sampai seminggu tadi. Nah, keputihannya ini yang harus dipastikan dulu Mbak Hana, Mbak Niken. Jadi keputihan itu ada 2 ya, dibagi 2, yang fisiologis, normal atau patologis. Jadi kalau yang fisiologis itu memang tidak ada keluhan sebetulnya, nggak ada nyeri, kemudian tidak bau, kemudian memang kita harus cek gitu, harus jangan ini ya, istilahnya jangan jijik ya dengan ininya sendiri, karena memang deteksi dini dari diri sendiri akan lebih bagus gitu loh. Nah, kita lihat dulu apa ini patologis atau fisiologis ya. Yang tadi saya bilang kalau fisiologis sebetulnya tidak ada bau, tidak diikuti oleh nyeri, kemudian tidak ada warna. Jadi normalnya ya putih bening atau agak putih kayak kekuningan gitu ya. Susu gitu. Iya, putih susu. Tidak diikuti gatal juga gitu. Kalau Jadi patologis kebalikannya malah kebalikannya. Dan kalau secara fisiologis memang secara hormonal ya itu kan naik hormon estrogennya pada saat selesai haid itu mulai naik sampai dia mencapai puncak. Pada saat naik ini estrogen itu fungsinya adalah untuk produksi lendir di vagina. Nah, itu yang membuat keputihannya itu tadi cairannya. Ya, mungkin dianggap keputihannya itu nggak normal, padahal itu secara normal memang ada, itu membantu untuk koitus ya, untuk proses senggama suami istri. Itu fungsi estrogen juga salah satunya. Jadi kalau misalnya estrogennya mulai berkurang atau karena faktor-faktor tadi menjelang menopause atau sudah menopause, itu akan berpengaruh di keringnya vagina karena produksi lendirnya berkurang tadi ya. Nah, lendir ini yang biasanya dianggap sebagai keputihan yang itu tadi nggak normal ya. Tapi kalau memang ternyata itu gimana membedakannya itu dok antara lendir yang itu tadi dengan normal sama yang tidak normal. Jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya ternyata dirasakan ada nyeri, bau, gatel, gitu, baunya itu
bau bisa amis, bisa ndak enak ya, mohon maaf. Jadi kayak bau busuk gitu. Kemudian warnanya bisa jadi kehijauan atau malah kuning, kecoklatan. Ya, kalau kuning-kuning masih agak putih biasanya masih normal, apalagi tidak ada bau ya, bau khas vagina seperti itu kita tahu sendiri. Tapi kalau baunya sudah amis, kemudian ada perlu agak busuk gitu, ya memang harus dicek. Oke. Jadi mungkin untuk Mbak Mila tadi sarannya adalah bisa dicek ya, Dok. Betul, diperiksakan gitu. Bisa jadi itu patologis untuk yang keputihannya. Oke, sip. Terakhir tadi ada Mbak Lili Wahyuni. Ini kebetulan kena kista coklat dan sedang menjalani pengobatan. Ini pakai obat berupa kapsul yang bening itu loh, Dok. Terus mau tanya, kista yang dialami ini bisa mengakibatkan menopause dini enggak sih? Kayak gitu. Ternyata pakai obat berupa kapsul katanya. Baik, bukan Mbak Lili ya. Mbak Lili. Ya, untuk kasus yang Mbak Lili ini memang kalau sudah dipastikan bahwa ini kista coklat, biasanya kista coklat itu cenderung ganas ya. Jadi ganas. Biasanya kalau ganas seperti ini pasien mengalami menjalankan terapi kemoterapi. Nah, kemoterapi pun juga tidak hanya injeksi, ada memang kemoterapi yang oral. Jadi berupa tablet atau kapsul. Nah, untuk yang ini saya belum tahu pasti apakah memang ini kemoterapi oral ya, bisa dipastikan seperti itu karena biasanya memang kasus-kasus kista tadi saya bilang ganas gitu dan biasanya menjalani kemoterapi. Nah, untuk yang pemakaian kemoterapi memang sangat berpengaruh ya, ya Mbak Niken ya, terhadap menopause dini, datangnya menopause dini. Karena tadi saya bilang bahwa obat-obat kemoterapi memang sangat berpengaruh terhadap sel-sel sel telur dan mengganggu hormon-hormon yang diproduksi di ovarium. Oke, jadi memang sangat berpengaruh. Berpengaruh sekali. Oke. Ini yang terakhir, Dok. Yang terakhir lagi tadi terakhir. Ini terakhir tapi ini benar terakhir, Dok. Ini ada kasus ini mamanya gitu ya. Menanyakan mamanya yang usia 53 tahun. Ini kalau udah haid haidnya udah nggak lancar gitu ya. Lama nggak haid, terus agak lama nggak haid, pas haid lama nggak haid ya, pas haid keluarnya tuh banyak, terus gumpalan-gumpalan, Dok. Ada gumpalan-gumpalan kayak daging merah-merah gitu tiap haid. Ini sampai 12 hari masih keluar terus, nggak berhenti. Gimana, Dok? Ini kondisi mamanya seperti ini. Iya. Jadi kalau saya lihat yang kasus ini terakhir ya Mbak Ana. Ditambah juga ada apa-apa kok. Jadi kalau kasusnya ini usia 53 tahun ya. Bisa dibilang kalau mau menjelang menopause itu kayaknya kok belum ya, justru malah banyak gitu, apalagi bergumpal-gumpal gitu. Nah, seperti ini memang kita sekali lagi harus waspada bahwa kelainan-kelainan di organ reproduksi kita itu memang cenderung di usia lanjut mulai nampak gitu. Apalagi yang abnormal, ada perdarahan yang banyak dan panjang siklusnya, kemudian diikuti dengan bergumpal-gumpal, apalagi ada nyeri perut, ya memang harus dipastikan dulu dari mana ini penyebabnya, ya harus diperiksakan segera ke dokter kandungan kalau misalnya, kan nanti juga di USG ya, dilakukan pemeriksaan termasuk USG untuk dipastikan bahwa memang tidak ada kelainan di organ reproduksinya. Seperti itu. Sip. Ya, Dokter Rin, terima kasih banyak untuk kehadirannya, Mbak Christine juga. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi mungkin pesan terakhir kepada para perempuan di Mojokerto, Dok, untuk tentang bugar di masa menopause ini gimana? Ya, jadi Sobat R semua, para wanita di Indonesia, untuk menghindari menopause ini memang ada beberapa langkah ya. Ya kita nggak bisa menutup kemungkinan bahwa kita terhindar dari menopause gitu. Cuman kita bisa istilahnya menerima kondisi menopause itu dengan senang hati, tetap dengan kondisi yang happy gitu ya. Jadi menikmati seperti itu. Jadi memang kalau sudah mulai ada tanda-tanda seperti itu, kita tetap harus bersabar bahwa itulah kenyataannya ya, bisa menerima gitu, lebih meningkatkan ibadah kita ya, kemudian lebih banyak mengkonsumsi makanan-makanan. Ada loh makanan-makanan yang bisa meningkatkan estrogen secara alamiah ya. Mungkin juga untuk kita yang memang masih jauh dari menopause juga nggak kalah baiknya untuk mulai konsumsi itu ya. Jadi bisa dibilang itu makanan
fitoestrogen. Jadi mengandung fitoestrogen itu adalah buah-buahan, misalnya pepaya, bengkoang gitu. Kalau sayur itu buncis, kedelai Mbak. Jadi sari delai loh Mbak. Biasakan ya. Gitu. Jadi kemudian tahu ya. Kalau tahu kan sarinya kedelai juga. Ya. Kemudian minyak wijen atau biji-wijennya sendiri. Mungkin yang onde-onde itu wijen ya. Boleh ya. Tapi minyaknya ini Mbak yang bahaya. Kolesterol nanti ya. Apa misalnya minyak wijen tapi nggak digoreng gimana ya? Boleh. Ya, kemudian gandum juga gitu bagus ya. Kemudian yang jelas mengatur pola hidup ya, dihindari merokok, minum makanan yang mengandung minuman yang mengandung alkohol, kemudian olahraga. Jadi yang memang nggak biasa olahraga mulai sekarang sebelum datangnya menopause ini, ayo kita berolahraga. Gitu. Ya, seperti itu. Itu ya, Dok ya. Oke. Terima kasih banyak Dokter Rin, Mbak Christine. Ya, sama-sama. Ngobrolnya nanti bisa dilanjut lagi ya. Ya, boleh. Oke deh, saya tinggalkan Mbak Christine, Dokter Rin, sukses ya dan sekali lagi selamat Hari Kartini. Sama-sama Mbak Hana, Mbak Niken. Ya, Sobat R, sampai di sini saja kebersamaan saya Hana Widianti. Niken habis ini lanjut di es campur, jadi kamu gak usah pamitan ya sayang. Aku aja yang pamitan ya. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.